Orang yang donasi Agus Salim itu belum tentu punya handphone di atas harga 10 juta. Sedangkan Agus istrinya udah pakai Samsung S23 Ultra. Ini gue belinya aja di 24 juta untuk varian 512 GB. Itu jangan-jangan uang donasi nggak sih? Nggak boleh nuduh. Kita tanya aja langsung sama Agus sedih. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Upi, saya belum jadi lawyer. Oke, bener ya, kita pegang omongannya nih. Ingat guys, pegang omongan ini orang. Laki-laki itu dipegang apa? Omongannya, jadi jangan kabur. Karena gue yakin banget Tenovi itu gak bakal bisa dipenjara. Karena atas dasar apa? Atas dasar apa Tenovi itu bisa dituntut terus masuk penjara? Atas dasar apa gue tanya? Mengulang donasi atau apa ya? Saya kurang tahu pasti. Yang saya tahu kita kekuatan hukum, maksudnya menjadi bantu kasus itu dia viral, nanti ada yang bantu atau gimana. Kalau open donasi memang Tenovi sendiri yang menawarkan. Datang ke sini awalnya. Oke, ke rumah saya. Tanggal 12 September kita pulang dari kontrolnya si Agus. Dia membuka podcast lah di situ. Ya. Dalang-dalang lah. Terkumpul sekitar 35 juta. Ya. Itu diserahkan setelah podcast kedua. Lupa ya saya tanggal berapanya. Terus barulah menyambung ke podcastnya Deddy Sumargo. Ya, tanggal 24. Wah. Tanggal 23 kita podcast kedua. Tanggal 4 baru ada. Terbuka di situ dengan dana lagi. Barulah terkumpul sampai 1, lebih. Sampai 1,1 lebih. Oh, itulah awal ceritanya. Kita nggak juga loh kalau misalnya dapat sebesar itu, nggak juga sama sekali. Nih, luar biasa. Cuma saya berpikirnya ya, cuma yang saya tekankan sama Kabus dan Emi itu rezeki. Saya bilang itu rezeki dari Allah. Karena apa? Dari tiap kakak kan nggak ada penggantian ya, nggak ada berobat. Itu rezeki jalan Allah mengasih rezeki kita. Baiklah, kali ini kita akan membahas benarkah uang donasi digunakan untuk beli HP oleh istri Agus. Kita simak video ini. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Orang yang donasi Agus Salim itu belum tentu punya handphone di atas harga 10 juta. Sedangkan Agus istrinya udah pakai Samsung S23 Ultra. Ini gue belinya aja di 24 juta untuk varian 512 GB. Itu jangan-jangan uang donasi nggak sih? Nggak boleh nuduh. Kita tanya aja langsung sama Agus. Untuk M. Agus Salim. Jadi Halo abang-abang dari RD Wow dan Bang Farhad, izin speech. Saya Gitari, nggak usah memperkenalkan diri, nggak perlu tahu saya siapa dan gimana-gimana. Saya cuma mau komentar sama si video kalian ya. Pertanyaan di awal yang dibilang sama nggak tahu mas-mas siapa tadi yang ada suaranya itu sambil ngeliatin mutasi. Sebentar, saya napas dulu. Kan tadi abang bilang, saya masih gak habis pikir nih, ini kan orang-orang pada ngirimin donasi ke rekeningnya Agus nih atas nama Agus Salim sekian miliar, hamba Allah. Kok bisa tiba-tiba diklaim sama yayasannya Novi sampai diambil segala macam? Ini hak Agus. Bang, mulut saya tuh capek banget sampai berbusa udah ngejelasin itu di video-video. Kalau misalnya emang berkenan, lihat deh di video saya ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa diambil alih sama yayasan? Karena tidak dipergunakan dengan semestinya sama Agus, tidak dipergunakan untuk berobat gitu kan. Itu donasinya pas open donasi dibilang buat berobat tapi kagak dipakai itu, malah kemana-mana dan kagak transparan
bang, dia tuh buta, tidak ada apa, tidak bisa melihat segala macam. Ya udah, berarti kalau misalnya bukan Agus, karena Agus tidak bisa melihat, berarti siapa? Orang-orang terdekat Agus, sekitar Agus, keluarganya Agus, abang juga termasuk kan? Itu kan tolong jawab, bener gak? Terus dibilang itu uang kan udah di Agus, terserah Agus mau ngapain apa segala macam, toh dia juga udah kagak bisa berobat apa segala macam. Lagian orang matanya apa tadi gua udah lupa dia ngomong apa, panjang bener, matanya udah kagak bisa diselamatin, udah apa segala macam, duitnya gini-gini deh bang. Di awal open donasi itu si Agus ngomong, Wawanya dan lain-lain juga ngomong kalau misalnya matanya itu masih bisa bang. Makanya kan udah gua bilang dari awal, abang dan tim RD Lau ini nonton nggak podcastnya semuanya? Enggak nih, fix dah valid A1, gak usah dijelasin lagi ya, sampai asli dah. Intinya dari awal donasi dibuka itu matanya, kata si Agus sendiri, bukan katanya, kata si Agus itu tuh masih bisa, presentasinya masih bisa, entah yang bisa tuh yang kanan apa yang kiri, pokoknya intinya salah satunya masih bisa, makanya open donasi. Kalau abang bilang ini karena ke rekening Agus aja 1,5 M, coba kalau misalnya ke rekening yayasan, orang nggak ada yang percaya sama yayasan segala macam, kata siapa? Datanya dari mana? Kalau misalnya ini ngirimnya ke yayasan tidak akan 1,5, bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang atau apa, kagak valid bang, kagak valid, itu cuma asumsi doang. Terus tadi kata abang nih, sebel banget saya asli, pas abang bilang katanya dimasukin ke rekening Agus nggak melalui yayasan karena biar cepet dioperasinya. Apaan, orang dia juga udah kagak bisa dioperasi. Balik lagi ke tadi ya, itu pas pengumpulan donasi pertama tuh masih bisa nih, astagfirullahaladzim, emosi gue. Bentar. Pas pengumpulan donasi pertama itu tuh masih bisa bang, makanya dikumpulin ke Agus kan, dikumpulin ke Agus nih pelan-pelan ya, dikumpulin nih di rekeningnya Agus biar Agus bisa cepet ditindaknya, karena matanya kan masih bisa tuh, belum buta. Sekarang udah nggak bisa mungkin memang karena udah lama banget kan. Orang bukannya gilir mudik ke rumah sakit malah ke kantor polisi kan, emang kantor polisi ada dokter mata kan? Ada kali ya? Nggak tahu sih. Gitu bang, aduh capek banget ya bang, asli. Udah, pertanyaannya itu doang kan. Poinnya adalah ini dimutasi, semua orang ngirimnya ke Agus, terus kenapa tiba-tiba diambil alih sama yayasan? Udah terjawab dong bang. Bang, kalau nyari celah yang bener, jangan mempertanyakan hal bodoh, tahu asli sumpah. Bang, kenapa baru muncul sekarang bang? Pas awal kasus ini viral, abang kemana bang? Kenapa nggak abang jadi kuasanya dia aja waktu pas dia mau menjarain itu pelaku? Kenapa baru sekarang setelah ada duit 1,5 bang keluar abang simpati segala macam? Selama uang itu masuk ke rekening kamu, berarti kamu tidak menipu, kamu tidak mencuri. Di mana otak nggak nipunya? Kalau dari awal dia bikin donasi untuk biaya hidup dia karena dia begini, ada nggak orang yang mau donasiin? Ini penyelenggaranya, Yayasan Tenovi, ngebantu dia untuk mendapatkan dana supaya apa? Supaya dilakukan pengobatan. Dan yang Tenovi minta itu cuma transparansi dana itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk pengobatan atau tidak? Kenapa? Karena dia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembukaan donasi itu bang. Astagfirullahaladzim. Kemarin waktu minta tolong baik banget perutnya si Agus ini, sedep banget, sedih apa segala macam. Begitu ada pengacara yang bela, langsung jahat si ini tuh. Gak usah lah dikasih uang itu buat saya, udah buat dia aja, dia yang sakit. Istighfar bang, lu tuh dibantuin. Coba lu bikin dana lu sendiri, bisa gak? Coba lu cari donasi lu sendiri, bisa gak? Nggak tentu. Dan inget ya, nih juga nih pengacaranya, tahu nggak? Penyelenggara penggalangan dana atau donasi itu nggak bisa dilakukan oleh perorangan bang. Dilakukannya oleh siapa? Oleh yayasan atau oleh pihak yang berwenang. Dan kalau emang dari awal yayasan ini mau nilep, mau bohongin, mau apa segala macem, kagak usah dicantumin nomor rekeningnya Agus, rekening yayasan aja. Tapi karena yayasan ini percaya, Tenovi ini percaya, makanya dicantumin juga di sana. Yang dia minta cuma lu dikasih duit, lu pakai sesuai dengan yang di book yang ada gitu loh. Minta duitnya untuk pengobatan, dia buat pengobatan gitu. Segala bawa-bawa, aduh ya Allah, yang katanya eksekutif udah diterima, yang diterima BPJS doang apa segala macam. Sejak kapan bang? Lagi ngapa baru datang sekarang sih begitu ada di 1,5 M? Tapi nggak dari awal aja? Belain dari awal dong kalau emang mau, kalau emang bersimpati, kalau emang gimana ya, tergerak gitu hatinya untuk membantu orang, membela kaum lemah. Mana kaum lemah?
Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, ikutan emosi gue nonton ini. Dibilang apa lagi katanya, orang-orang yang memprovokasi bakal dilaporkan ke jalur hukum juga. Monggo bang, silakan, monggo. Gue mah takut nih, tiba-tiba ada gerakan apa donatur yang juga hidupnya susah, tapi kayak mereka tergerak hatinya dan berusaha untuk memberikan rupiah yang dia punya gitu ya, untuk pengobatannya si Agus ini. Merasa tidak terima, terus habis itu dia menggugat balik donasi yang sudah diberikan itu. Mau ngomong apa si Agus ini bang? Terus ada yang ngomong katanya, ya udah itu kan emang atas nama dia dan segala macam. Bukan atas nama dia. Aduh, gimana ya mengedukasi orang-orang ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat, penyalahgunaan donasi itu ada undang-undangnya, jadi hati-hati, udah gitu aja. Dan lagi ini gue mau kasih tahu, bukan berarti lu punya pengacara lu bisa menang. Kenapa kok kayak gitu? Ya buktinya di persidangan banyak aja yang udah pakai pengacara tapi kalah. Ya karena apa? Karena emang dia salah gitu loh. Nggak semuanya benar gitu, nggak selalu. Aduh, gimana ya jelasinnya, astagfirullahaladzim. Ya pokoknya intinya gue sih berharapnya semoga ini cepat dapat titik terangnya gitu ya. Dan semoga aja nggak ada kemurkaan lagi dari manusia-manusia lain yang ngerasa bahwasanya dia ditipu dan minta donasi itu dikembaliin gitu aja, karena itu bakal merugikan si Agus ini lagi. Sekian, terima kasih, love you. Baiklah, maka dapat kita simpulkan Farhad Abbas sebut tak takut akan ancaman petisi dari para donatur yang minta uang donasi Agus Salim dikembalikan. Kepada para wartawan, Farhad Abbas mengungkap bahwa Pratiwi Novianti terus menggunakan ancaman kepada keluarga Agus untuk mendapatkan cara agar uang donasi bisa dikelola yayasan mereka sendiri. Ia masih membahas bagaimana seharusnya uang donasi tersebut dikelola, meski yang lalu pihak Pratiwi Novianti telah menjelaskan prosedur penggunaan uang donasi ke depan. Yang berhak mengelola uang mereka ini istrinya bapaknya, kata Farhad. Ia juga bersikukuh bahwa Pratiwi Novianti melakukan teror agar uang 300 juta tersebut dikembalikan kepada yayasan, di mana uang tersebut seharusnya digunakan untuk biaya operasional Agus Salim. Dia akan ngomong sukarela, ini istrinya nih, kamu 300 juta, ditaruhkan WA-nya apa, mau dilaporin ke Dinsos ya dek, meyakinkan istri Agus, tandasnya. Sementara itu, di lain kesempatan, Farhad Abbas juga menyinggung soal bagaimana donasi bisa berpindah tangan. Sementara menurutnya uang donasi pertama kali diserahkan langsung kepada Agus tanpa adanya perantara yayasan. Maksudnya kok bisa uang donasi langsung ke rekening Agus bisa beralih ke yayasan secara sukarela? Terus teror, ancaman, WA, dan medsos itu apa? Tulisnya di media sosial Instagram. Lebih lanjut lagi, Agus menilai bahwa petisi yang dilayangkan para netizen tak mempengaruhinya untuk membela Agus Salim sampai uang tersebut kembali pada mereka. Tak pengaruh, belum mau mempengaruhi 100.000 orang petisi sama gua nggak bakal pengaruh, dan saya nggak akan berhenti untuk membela, katanya lagi. Padahal beberapa waktu lalu ia kedapatan sesumbar soal petisi. Ia menyebut akan mengembalikan uang tersebut apabila Pratiwi Novianti mampu menunjukkan dukungan sebesar 8.000 surat kuasa. Meski kenyataannya jumlah petisi kini telah mencapai 100.000 lebih, ia justru tak menggubris soal kekhawatiran netizen terkait dugaan penyalahgunaan uang donasi. Jika Novi bisa menunjukkan 8.000 surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan hanya dikembalikan, uang ada di Novi 1,3 miliar, ucapnya.